Puji Tuhan, Shalom. Ada sukacita pagi hari ini yang mengalami Tuhan, yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara dan bilang ke sebelah kanan kirinya, Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta di mana Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya buat setiap kita. Dan firman Tuhan katakan bahwa ketika Roh Kudus itu dicurahkan buat setiap kita, Roh Kudus itu memberikan kepada setiap kita kuasa. Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, kuasa untuk kita boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap kita boleh dipakai Tuhan lebih lagi. Dan saya rindu kita semua bangkit berdiri pada saat pagi hari ini. Kita mengakui keberadaan Tuhan, kita mengakui kehadirannya di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Engkau menyelamatkan kami. Engkau berkorban bagi kami. Bahkan Engkau naik terangkat ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami. Biarlah kami mengakui Tuhan di dalam setiap laku kami. Biar Tuhan dimuliakan di dalam dan melalui kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami datang dengan kerinduan, kami datang dengan sukacita yang besar, sebab sungguh Allah sudah melakukan banyak di dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu ya Allah. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang bertata atas kehidupan kami. Mari angkat hati dan imanmu di hadapan Tuhan. Bapakku yang eka, pencipta yang esa, maha kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau juru selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Dengan mulut lidah kami mengaku, dan dengan iman percaya kami mengakui bahwa Engkau adalah hak
buat setiap kita, amin. Berapa banyak saudara yang merindukan pencurahan Roh Kudus atas hidupmu? Boleh lambaikan tangan. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya, sebab anggur baru telah dicurahkan buat setiap kita hari ini. Amin. Sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja.
Saudara boleh nggak tengok kanan kirinya kasih senyum? Bilang, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Sambil tepuk tangan. Allahku kan melawat kamu. Di timur, di barat, dari utara, selatan. Bilang sebelahnya, lawatan Allah sekarang. Sekali lagi katakan, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawat umatnya. Di timur, di barat, dari utara, selatan. Lawatan Allah sekarang. Sekali lagi, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawat umatnya. Di timur, di barat, dari utara, selatan. Lawatan Allah sekarang. Lawatan Allah. Lawatan Allah. Lawatan Allah. Lawatan Allah. Lawatan Allah. Lawatan sekali lagi. Lawatan sekarang. Amin. Haleluya. Masih kuat berdiri? Sebab ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Boleh kita tepuk tangan sama-sama? Haleluya. Rohmu bergerak di tengah-tengah kami. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat,
dikasihi Tuhan. Bila kita boleh bergerak bersama-sama dengan roh Allah yang akan terus menggerakkan setiap kita. Sebab roh Allah adalah roh Allah yang hidup, yang terus berkarya di dalam kehidupan kita. Untuk menyaksikan, untuk memberitakan bahwa Dia adalah Yesus Kristus, Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserapanmu di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh
sekali lagi, ku buka hati. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya, haleluya. Inilah hidup kami Tuhan. Kami buka hati kami untuk Roh Kudus masuk tinggal dalam kehidupan kami. Bahkan berkarya, bekerja dalam kehidupan kami. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan kami dapat lakukan perkara yang gagah perkasa. Kami telah memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Tuhan disukakan, disenangkan lewat setiap pujian dan penyembahan kami. Tiba saatnya kami akan membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan berbicara pada setiap kami masing-masing tanpa terkecuali Tuhan. Semua yang mendengarkan firman-Mu dijamah, diberkati oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu sehingga setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu datang daripada Tuhan dan kehendak Tuhan bagi setiap kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, katakan bersama, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Apa kabar? Sudah kenal belum? Terima kasih kepada Tuhan dan terima kasih juga kepada Bapak Gembala dan seluruh tim penggembala tempat ini yang pada hari ini hari istimewa ya, karena hari ini adalah hari Pentakosta. Saya boleh ada di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya bernama Pendeta Agus Irawan. Saya melayani di GBI Wahid Hasim. Nah, Bapak Gembala di bawah pembinaan GBI Wahid Hasim ya. Pak Amos Hosea. Jadi saya melayani di sana, sampai hari ini saya melayani sudah 42 tahun. Ya, 42 tahun melayani di sana, tahun 82 saya masuk di GBI Ebenezer, sampai hari ini saya nggak kemana-mana. Karena dari dulu Om Hu bilang melayani di sini, jadi saya nggak diutus kemana-mana. Dari pengerja sampai jadi pendeta saya melayani di GBI Wahid Hasim. Mungkin Bapak Ibu lebih kenal kakak saya, Pendeta Bambang Subowo, almarhum. Yang pada bulan lalu telah dipanggil oleh Tuhan, itu kakak saya nomor 3. Dan 2 minggu kemudian kakak saya nomor 1 dipanggil oleh Tuhan juga. Jadi saya baru pulang dari Jawa Timur karena mesti memakamkan kakak saya juga di sana. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sehari-hari ada di kantor BPD, dekat dari sini di Latumeten. Saya sebagai sekretaris 1, saya sudah dari tahun 86 melayani di BPD, ganti-ganti ketua, saya tetap di sekretariatnya Bu sekalian. Jadi sampai hari ini saya masih melayani di kantor BPD dan hari Senin yang lalu Bapak Gembala wawancara mau naik jabatan gitu ya. Bu sekalian puji Tuhan. Dan hari ini hari khusus buat kita karena hari ini adalah hari Pentakosta. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam pengakuan iman GBI, ya baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak sekalian, bahasa roh itu bukan satu-satunya tanda, salah satu tanda. Kemarin kita adakan doa 10 hari, ada jemaat yang tanya, Pak, saya kok susah banget untuk dapat bahasa roh. Bahasa roh itu adalah karunia Tuhan Bu sekalian. Jadi nggak bisa diajarkan. Ada orang berkata ikuti saya dan sebagainya, sebetulnya bahasa roh tidak dapat diajarkan. Itulah karunia Tuhan. Pengalaman saya waktu saya terima baptisan Roh Kudus Bu sekalian. Waktu itu kurang lebih tahun 78. Saya cerita sedikit sebelum sampaikan firman Tuhan. Saya latar belakang dari agama seberang. Waktu itu saya tahun 74, saya pengen sekolah. Jadi saya keluar kampung. Saya berasal dari Pacitan, saya pergi ke Jakarta tahun 74. Dan waktu itu saya diambil anak oleh kepala penjara anak Tangerang.
Jadi saya tinggal di Jalan Daan Mogot, sebelah penjara anak Tangerang itu ada rumah di situ. Nah itu kepala penjara, saya jadi pembantu di situ. Ya. Dan akhirnya ya setiap pagi mesti bangun, nih kepala penjara kalau bangun 4:30 mesti mandi. Jadi saya jam 4 harus sudah bangun ngisi bak mandi bos sekalian ya. Jadi berjalan sekian lama dan akhirnya setelah saya sekolah, saya kalau pulang sekolah saya jadi kernet mobil. Ya, waktu itu mobilnya Oplet Jakarta, Tangerang Roxy lewat Dan Mogot. Saya kernetin itu karena yang punya mobil itu adalah teman saya itu bapaknya jadi sopir Oplet itu. Dan akhirnya di dalam Oplet itu ada yang naik, seseorang lihat saya lagi belajar, lalu dia kasih kartu nama, nanti kamu ketemu sama saya ya. Dan akhirnya saya perhatikan kartu nama itu dan setelah saya cari itu adalah GPDI yang ada di Batu Ceper Tangerang. Kalau Bapak Ibu ke Tangerang, di sebelah kiri jembatan Tanah Tinggi, Batu Ceper itu ada gereja besar. Nah saya di situ. Nah begitu saya lihat, wah ternyata gereja. Kepercayaan saya yang lama, kalau saya berdiri di depan gereja aja nggak dapat berkat 40 hari 40 malam. Nah ini bagaimana kalau kita masuk ke dalam? Tapi ada dorongan di hati saya masuk. Dan akhirnya saya masuk dan ketemu dengan seorang bapak, ternyata itu adalah bapak pendeta. Nah Bapak sekalian, daripada kamu begitu ya belajar di mobil dan lain sebagainya, kamu tinggal aja di gereja sini nanti disekolahin dari gereja. Wah saya mulai berpikir-pikir enak juga nih ya, tinggal di gereja, disekolahin sama gereja. Terus tugas saya apa? Tugas kamu setiap 4:30 pagi, kamu buka pintu depan, karena jam 5 pagi orang-orang mau berdoa di gereja. Jadi gereja itu setiap pagi dibuka, orang-orang yang mau kerja, mau ke pasar, mau kemana, doa dulu di gereja itu dibuka. Nah setelah itu buka pintu, kamu mau ngapain boleh saja. Dan akhirnya ditawarkan seperti itu, dan saya ambil itu. Dan saya menjadi pembantu di gereja, bukan pendeta pembantu ya, pembantu di gereja. Nah Bapak sekalian, satu teladan yang luar biasa dari Bapak Gembala ini, saya baca Alkitab belum menjadi Kristen. Sudah selesai. Karena apa? Kalau makan, ini di gereja, semua anak-anak harus kumpul, pembantu harus kumpul, ya di satu meja makan bersama-sama. Jadi jam makan mesti ada di gereja. Setiap kali mau makan pagi baca 3 pasal. Makan siang baca 2 pasal. Makan malam 1 pasal. Sehingga sehari berapa? 6 pasal. Bapak Ibu sehari 6 pasal. Kalau Bapak Ibu rajin baca Alkitab, sehari 2 pasal 1 tahun selesai. Nah ini 6 pasal setiap hari. Dan ini pendeta sudah tua, pinter dia. Agus kamu yang masih muda, kamu yang baca Alkitab. Jadi saya yang baca Alkitab terus setiap hari. Dan akhirnya Bapak sekalian baca firman Tuhan itu ya tidak kembali dengan sia-sia. Firman itu bekerja dan akhirnya kok firman ini kok mirip-mirip dengan kitab saya yang dulu. Dan akhirnya mulai penasaran. Akhirnya kalau ada ibadah, semua ibadah saya ikut. Cuma saya nggak duduk di dalam, saya duduk di luar. Saya dengerin apa yang dikhotbahin. Dan puji Tuhan setelah waktu berjalan sekian lama, akhirnya setelah saya lulus SMA, di sekolahin sampai selesai sampai SMA di gereja itu, Pak Gembala mau tanya, Agus sekarang kamu kuliah di mana? Nanti gereja yang kuliahin kamu. Bapak Ibu sekalian, pendetanya kaget. Waktu saya jawab, saya mau belajar Alkitab Om. Wah dia kaget, jangan nanti gereja kita diserbu sama orang. Karena mengkristenkan orang gak boleh di sini. Terus saya sampaikan tekad saya dan akhirnya sudah kamu izin sama orang tua. Dan saya tahu pasti kalau izin pasti gak dapat izin. Saya datang ke orang tua dan saya berkata, Pak saya mau sekolah Alkitab. Hah mau sekolah Alkitab? Mau makan batu? Mau makan batu dia bilang. Karena dia lihat pendeta di daerah kami itu masih perintisan gitu. Jadi kemana-mana dia lihat pendeta itu pekerjaannya seperti itu. Tapi pada akhirnya saya tahun 82 saya dikirim ke Seminari Bethel. Karena yang kirim ke PDI lepas aja gitu Seminari Bethel. Gak punya sponsor, gak punya apa. Jadi buat sekalian saya berjuang dan berjuang.
Akhirnya saya selesai di seminari dan Bapak Ibu sekalian sampai hari ini saya tidak pernah makan batu. Batu sudah dirubah menjadi roti. Amin. Puji Tuhan. Nah, dalam peristiwa Pentakosta kita membaca dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika tiba hari Pentakosta. Dikatakan ketika tiba hari Pentakosta. Bukan Pantekosta ya, walaupun yang baptis saya itu gereja Pantekosta di Indonesia. Saya pernah tanyakan waktu doa 10 hari, Om, tadi Om bilang Pentakosta. Kok gereja kita ditulis gereja Pantekosta di Indonesia, bukan gereja Pentakosta? Iya, Om juga tahu itu salah. Tapi kalau mengubah itu mesti kirim surat lagi, urus lagi, lama. Jadi semua orang pendeta sudah tahu itu salah. Tapi ya sudahlah, daripada ngurus susah-susah, ikutin aja itu. Yang betul Pentakosta. Ya, Pentakosta itu hari ke-50 Bapak sekalian. Hari ke-50 setelah dihitung dari kebangkitan Kristus. 40 hari Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid ke banyak orang. Dan Tuhan Yesus naik ke surga pada hari yang ke-40. 10 hari kemudian hari Pentakosta. Nah, kenapa ditulis ketika tiba hari Pentakosta? Hari Pentakosta berarti sebelumnya sudah ada. Dikatakan ketika tiba hari Pentakosta. Nah, Pentakosta dalam perjanjian lama itu adalah hari turunnya 2 loh batu dan hari pesta, hari raya panen bagi jemaat Yahudi. Jadi kalau ditanya hari Pentakosta itu apa, tergantung siapa yang jawab. Kalau yang jawab orang Yahudi, hari panen raya. Tapi kalau orang Kristen yang ditanya hari Pentakosta itu apa? Hari pencurahan Roh Kudus. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi sekali lagi bahasa Roh itu diberikan oleh Tuhan sendiri, tidak bisa dipelajari. Ya, pernah saya waktu ditumpang tangan itu, saya belum pernah berbahasa Roh, tiba-tiba ini perut kok kayak ada tekanan ke atas mual, saya tahan-tahan, mulut mau ngomong, dan akhirnya nggak tahan, itu keluar sendiri bos sekalian, dan lalu berbicara yang saya nggak ngerti ngomong apa. Dan luar biasa waktu murid-murid kepenuhan dengan Roh Kudus, murid-murid nggak tahu apa yang dibicarakan, tapi orang yang mendengarkannya, kok dia bisa bahasa kita ya? Kok dia tahu bahasa kita ya? Padahal dia kan orang sana, kenapa dia bisa bahasa sini? Dan sungguh luar biasa orang yang mendengarkannya semuanya terkagum oleh karya Tuhan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini saya nggak bicara tentang Pentakosta. Tapi setelah kita terima Roh Kudus, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita? Setiap kita pasti sudah terima Roh Kudus karena firman Tuhan mencatat setiap orang yang mengaku atau percaya kepada Yesus Kristus maka dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam kehidupannya. Jadi setiap kita sudah punya Roh Kudus, tapi nggak cukup sampai di situ. Kita harus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Nah, untuk penuh dengan kuasa Roh Kudus, ya kita berupaya. Tuhan katakan jangan kamu mabuk anggur. Karena itu akan membuat ya kurang baik, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jadi suatu perintah Tuhan, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana caranya supaya kita penuh dengan Roh Kudus? Bapak sekalian, firman Tuhan itu simple yang menerangkan kepada kita. Dibandingkan antara orang mabuk anggur dengan kepenuhan Roh Kudus. Kalau orang mabuk anggur itu sepenuhnya dikuasai oleh miras itu, oleh minuman keras itu. Tapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, sepenuhnya hati, pikiran kita, segenap kehidupan kita dikuasai oleh Roh Kudus. Bapak Ibu pernah lihat orang mabuk? Saya pernah lihat orang mabuk Bapak sekalian. Dia nari-nari, tahu-tahu dia peluk tiang listrik, dia ngomong, sayangku kapan kamu datang kemari? Nah, lucu.
waktu kami pulang dari pelayanan mau ke seminari, nah kalau Bapak Ibu pernah ke seminari, maka mau masuk itu harus lewat namanya itu pasar MB namanya ya. Jadi ada gang kecil gitu, nah kita turun di depan, kita lewat jalan itu. Nah pernah saya mau lewat di situ, tiba-tiba ada orang mabuk di situ. Dia pegang-pegang botol, dia marah-marah gini, aduh gimana nih mau lewat, gak bisa dicegat sama dia. Saya berkata dalam hati, ini kalau orang mabuk beneran sih gampang. Tapi kalau setengah mabuk nih kurang ajar nih pasti. Nah Bapak sekalian saya lihat, wah mabuk gitu. Akhirnya saya deket, saya pegang, saya dorong dia masuk ke got, saya lari ke dalam. Tapi dari situ 1 bulan saya gak berani lewat jalan itu. Takutnya dia ingetin saya, ini tadi saya gak lewat situ. Jadi kalau pulang saya lewat jalan yang lain untuk sampai ke seminari. Nah Bapak sekalian, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, segenap hati, pikirannya, jiwanya, semua seluruh kehidupannya dikuasai oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu selalu Rasul Paulus membandingkan antara orang yang mabuk anggur dengan orang yang kepenuhan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan bicara dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, boleh ditayangkan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu saudara sekalian, sekali lagi tadi saya sudah pernah katakan secara eksplisit di dalam pembacaan kita, ada perintah juga secara implisit dalam Efesus 5:18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ada firman Tuhan yang mengharuskan kita penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksi, ini yang akan saya sampaikan pada hari ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi adalah melihat atau mengetahui peristiwa atau kejadian. Jadi seorang saksi adalah seorang yang mengetahui dengan persis sesuatu perkara, dia bercerita tentang apa yang dilihatnya atau dialaminya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saksi itu harus menyaksikan sendiri atau mengalami sendiri, baru dia bisa menjadi saksi. Nah kalau kita mau menjadi saksi Kristus, maka kita harus tahu siapa Yesus itu. Kita harus kenal siapa Yesus itu, baru kita bisa menjadi saksi Kristus. Kalau kita nggak pernah mengalami Kristus dalam kehidupan kita, nggak mungkin kita menjadi saksi Kristus. Tapi kalau kita sudah mengalami Kristus, nggak usah disuruh, kita akan bersaksi tentang Kristus. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ya, kalau kita membaca Daniel, wah Daniel ini jadi saksi Kristus luar biasa. Ya waktu Daniel ditemukan dicari-cari kesalahannya dan gak ketemu kesalahannya. Akhirnya dalam Daniel 1 ayat 15, setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Ketika Daniel dicari kesalahannya dan dia diminta untuk semua masyarakat di situ diminta untuk makan sajian raja. Daniel berketetapan dia tidak mau makan itu. Dan raja bilang kalau sampai nanti kamu jadi kurus, maka kamu akan dihukum. Dan kita lihat dalam waktu 10 hari, Daniel tidak makan sajian raja, dia makan apa yang ada yang dia punya. Dan ternyata setelah 10 hari dia kelihatan gemuk, dia kelihatan segar, lebih segar dari orang yang ada di tempat itu. Nah kita melihat ketika Daniel berketetapan untuk tidak makan dan minum yang najis, maka kita lihat bahwa dia punya keyakinan yang pasti kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan membelanya dan Tuhan memberikan kepada dia kesegaran, lebih gemuk dan luar biasa dibandingkan dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita seperti Daniel, kita ini disaksikan oleh banyak orang. Bapak Ibu kalau kita punya kesalahan, pasti orang berkata kepada kita, kok orang Kristen kayak gitu? Coba kalau orang yang lain yang beragama lain salah, enggak pernah dikatakan, kok orang agama itu seperti itu? Enggak pernah. Tapi kalau kita, kok orang Kristen kayak gitu? Ibrani 12 ayat 1 mengatakan karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang melilit kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
kita disaksikan oleh banyak orang. Oleh sebab itu hidup kita harus menjadi kesaksian. Amin. Seringkali orang Kristen hidupnya enggak jadi kesaksian, malah jadi batu sandungan. Ya, ditanya mau berangkat gereja, bawa Alkitab keluar rumah, tetangganya nanya, mau kemana Pak? Jawabnya, udah tahu bawa Alkitab mau ke gereja lah. Begitu kan. Gitu. Langsung tetangganya bilang, jangan ganggu dia, lagi ada masalah. Gitu. Jadi yang kelihatan masalahnya Bu sekalian. Tapi kalau orang Kristen keluar rumah, bawa Alkitab, ditanya, mau kemana Pak? Mau memuji Tuhan, mau ke gereja, mau berjumpa dengan Tuhan. Wih, tetangganya bilang, itu orang hebat ya. Lagi banyak masalah, lagi banyak pergumulan, tetap sukacita. Nanti akan saya tanya apa rahasianya. Waktu pulang, apa sih Pak rahasianya? Kok Bapak tetap sukacita, tetap mengalami damai sejahtera, padahal Bapak lagi banyak masalah. Mau tahu jawabannya? Datang di GBI Jelambar Timur, jam 8. Amin. Jadi kehidupan kita menjadi kesaksian Bapak Ibu sekalian. Ya, bukan menjadi batu sandungan. Lalu pertanyaan bagaimana syaratnya untuk kita dapat bersaksi? Syaratnya untuk bersaksi, ayat yang kita baca tadi, diperlengkapi dari kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Ya, dengan kuasa Roh Kudus, maka kita akan dapat bersaksi dengan benar. Karena kita mengandalkan dan mengikuti tuntunan Roh Kudus. Jadi kalau kita mau jadi saksi Tuhan, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Harus dikuasai ya dari kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus. Dulu waktu awal-awal saya mau bersaksi, saya bingung Bos sekalian. Saya mesti ngapain? Saya pengen orang tua saya juga diselamatkan. Jadi kami semua sekeluarga dari agama seberang sana. Saya rindu bagaimana caranya buat bersaksi sama orang tua. Baru ngomong sedikit, kamu baru anak kemarin sore. Bapak udah makan asam garam dunia ini katanya. Wah, pantesan darah tinggi sama asam urat gitu ya. Jadi bingung buat sekalian bagaimana caranya. Saya bawalah video KKR. Ya, video KKR kita putar sama-sama di rumah. Begitu dia lihat orang timpang berjalan, orang tuli mendengar, dia lihat itu rekayasa. Tadi suruh belagak lumpuh, suruh belagak ini, baru waktu didoain dia sembuh begitu. Bingung buat sekalian, bagaimana caranya? Suatu saat bapak saya tiba-tiba lumpuh, nggak bisa berjalan. Kemudian ada pendeta dari Jawa Timur mau khotbah di Serang. Serang itu lewat Dan Mogot, naik bus murni ya, buat sekalian menuju Serang. Dia turun di tempat kami, turun. Kemudian dia tanya, apa kabar? Gini-gini, baik Om. Mana Bapak? Ada di dalam lagi sakit. Oh lagi sakit ya? Lalu dia masuk. Oh Pak lagi, iya tiba-tiba gak bisa jalan. Oh boleh saya berdoa Pak? Ya boleh. Wah paling gampang kalau yang nginjil atau mau mendoakan orang sakit paling gampang. Pasti mau diajak berdoa. Siapa orang sakit gak mau sembuh ya gak? Nah buat sekalian akhirnya, tapi saya berdoa dalam nama Yesus boleh ya Pak? Oh boleh. Akhirnya dia doakan orang tua saya dan kemudian dia melanjutkan perjalanannya ke Serang. Saya antar ke depan, cegat bus murni. Buat sekalian, dia lewat, dia naik, saya kembali. Begitu saya balik, orang tua saya sudah berdiri depan pintu pegangan. Dalam hati saya kata, rekayasa. Gitu. Sebetulnya buat sekalian, kalau kita dikuasai oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi oleh Roh Kudus, kesaksian itu suatu hal yang harus kita kerjakan. Enggak usah disuruh pasti. Dan akhirnya mulai saat itu bapak saya suruh kita ke gereja. Dan akhirnya ibu saya jadi Kristen. Dan kakak-kakak yang lain berapa orang jadi Kristen. Masih ada 3 lagi yang belum jadi Kristen. Dan saya percaya satu orang diselamatkan, seisi rumah pasti diselamatkan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, syaratnya supaya kita dapat bersaksi kepada orang lain, kesaksian kita berdampak kepada orang lain, kita harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Jangan pernah takut untuk bersaksi karena di dalam kita ada Roh Kudus. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi
janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Amin. Kadang-kadang suruh berdoa di restoran aja kita malu dilihatin orang gitu ya. Saya paling senang kalau disuruh doa di restoran, kencang-kencang saya berdoa. Supaya orang juga dengar nama Yesus. Amin. Nah sekalian jangan malu kita bersaksi kepada orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat Petrus dan Yohanes tatkala dia ditangkap dan dia di hadapan Mahkamah Agama berkata, meski dihadapkan ke Mahkamah Agama dan nyawanya terancam, mereka tidak gentar sedikit pun dan dengan tegas berkata, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ya, Kisah Rasul 4 ayat 20 berkata seperti itu. Antara hidup dan mati, tapi tetap di dalam ancaman, di dalam tekanan apapun dia tetap menyaksikan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, percayalah kalau di dalam kita ada Roh Kudus, di dalam kita ada kuasa Tuhan, kita bersaksi, Tuhan pasti memberikan perlindungan, penyertaan kepada setiap kita. Amin. Saya ikut PPIO, ya, dulu di gereja Jelambar ini selalu minggu pertama PPIO zaman dahulu yang melayani untuk perjamuan kudus. Saya ikut PPIO itu pelayanan pengabaran Injil Oikumene, saya mengikuti sejak tahun 86. Ya, dan kemana-mana ke daerah Bapak sekalian selalu ditulis KKR, mujizat kesembuhan ilahi. Selalu itu Bapak sekalian. Jadi kalau di daerah kita melayani, enggak ada kuasa, tidak ada hal-hal yang spektakuler, enggak laku kita. Makanya kalau kita ke daerah, beberapa waktu yang lalu kita masuk ke daerah Toraja, begitu kami datang mau KKR di situ, tiba-tiba kami diserang, disantet, tetapi tidak ada yang kena. Dan akhirnya ada orang bertanya pakai bahasa Toraja, ada yang kena enggak? Kita enggak tahu dia ngomong apa gitu ya, ada yang kena? Enggak ada yang kena. Dan dia berkata, oh ilmu mereka lebih tinggi. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, teman kami nanti sekali-sekali boleh diundang juga yang saat ini ada di Kalimantan Barat. Tatkala dia terpanggil ke Kalimantan Barat, di Jakarta sudah mapan, sudah jadi dosen, sudah baik-baik hidupnya, sudah punya anak 10 tahun, tiba-tiba terpanggil Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat itu dari Pontianak itu naik mobil darat itu 5-6 jam sampai di Balai Bakuak. Sampai Balai Bakuak itu ke tempat dia masih lagi naik perahu yang kecil itu masih berjalan 5 jam lagi. Sampai di daerah yang namanya Balai Simbal. Nah begitu dia terpanggil di sana dia bingung bagaimana mulai pelayanan di tempat ini. 1,5 bulan dia disantet bos sekalian. Kakinya setiap hari itu keluar kayak cacing, kayak belatung gitu. Dan dia hanya tetesin pakai minyak tanah. Ditetesin pakai minyak tanah. Dan tidak lama kemudian itu 1,5 bulan dukun itu datang sama pendeta ini. Wah Pak Pendeta ilmunya lebih tinggi. Jadi kalau ilmu perdukunan yang kalah mesti datang sama yang menang buat sekalian. Karena targetnya adalah pendeta ini mati. Nah begitu dukun ini datang sama pendeta. Kesempatan pendeta menginjil sama dia dan akhirnya dia bertobat buat sekalian. Dia bertobat buat sekalian dan akhirnya dia dibaptis. Dan tahu sendiri kalau gurunya sudah kena, anak buahnya ikut. Dan akhirnya mulailah di situ pelayanan yang baru dibuka oleh pendeta ini. Tadinya dia bingung bagaimana cara mulai penginjilan di situ, bagaimana cara memenangkan jiwa. Tapi kita lihat cara Tuhan kalau Roh Kudus bekerja. Dukun itu bertobat. Dan dukun itu sekarang jadi penatua di gereja. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke sana. Gerejanya mau dibangun. Dan akhirnya bingung karena tanahnya perbukitan. Jadi susah mau ngeratain tanahnya aja itu makan waktu. Dan akhirnya di kampung sebelah itu mau bikin tambang boksit atau apa gitu. Nah ada bulldozer itu lewat dan itu menyalahi adat karena tidak lapor dengan adat di situ akhirnya alat itu disita. Nah begitu disita dimanfaatkan sama pendeta untuk ngeratain tanahnya. Dan akhirnya dalam waktu 2 hari tanah itu sudah rata. Kalau dikerjakan oleh tangan manusia belum tentu 1 bulan selesai.
Dan akhirnya kami pergi ke sana dan saya tancapkan tiang pertama pembangunan gerejanya. Ya, dan akhirnya sekarang sudah punya 11 cabang. Kampung yang lain, Pak minta Pak buka di sini Pak. Buka di sini Pak. Enggak ada tenaganya bos sekalian. Dikirim anak seminari 1 bulan betah. Bulan kedua pulang. Karena enggak ada sinyal aja enggak ada. Dan akhirnya sekarang sudah jadi 11 cabang dan luar biasa. Hampir 1 penduduk itu jadi Kristen. Mereka belum ada yang beragama. Ya, akhirnya jadi Kristen. Nah, kalau di sana Bapak sekalian saya udah berapa puluh kali pergi ke sana, enggak ada kuburan. Jadi kalau ada orang mati taruh di pohon begitu, besoknya udah enggak ada, enggak tahu kemana. Entah dimakan binatang buas atau enggak ngerti ya. Pokoknya ada 1 pohon di situ tempat kalau ada anak mati apa semua ditaruh di situ. Dan pendeta ini kasih hikmat sama Tuhan, bikin kuburan Ebenezer. Jadi dikasih tanah sama Pak Kades, dibikin kuburan. Nah penduduk itu lihat kalau ada orang meninggal di gereja itu, dikubur di situ. Dan akhirnya penduduk situ, Pak saya kalau mau meninggal pengen dikubur di situ. Oh iya, tapi harus jadi anggota gereja. Akhirnya semua jadi anggota gereja bos sekali. Nah Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan punya banyak macam cara untuk menolong kita. Amin. Walaupun dia berapa bulan hampir frustasi kok susah benar untuk membuka pelayanan di sini. Tapi dia tetap dalam hatinya harus menjadi saksi Tuhan. Dan Tuhan punya cara tersendiri untuk menolong kita. Pertanyaan sekarang kepada siapa kita harus bersaksi? Kepada segala bangsa menyatakan bahwa setiap orang percaya mempunyai tanggung jawab menyaksikan Yesus kepada siapa saja. Tidak pada golongan tertentu. Dan sekarang ini saya juga bingung ya. Karena Tuhan tuh berkarya luar biasa. Apa orang Kristen ini malas bersaksi? Sehingga Tuhan sendiri harus menyatakan diri kepada mereka. Berapa waktu yang lalu keponakan saya yang masih beragama seberang sana yang paling fanatik lah di tengah-tengah keluarga. Tiba-tiba dia telepon ke Jakarta. Om, kapan di Jakarta ada baptisan? Loh, kenapa kamu kok tanya seperti itu? Siapa yang mau dibaptis? Saya mau dibaptis. Hah? Kaget. Kenapa mau dibaptis? Jadi ceritanya begini Bapak sekalian. Jadi dia mendapatkan semacam penglihatan gitu. Jadi lihat seperti ini, di mimbar ini ada cahaya terang luar biasa. Dan dia melihat ke situ dia nggak bisa lihat ada apa di altar itu. Dan dia lihat nengok ke belakang seperti bangku-bangku seperti ini dan ada kakaknya yang sudah almarhum duduk di situ. Ditanya sama dia, kenapa kamu ada di sini? Dia lihatin seperti gereja. Tempat kamu bukan di sini, kenapa kamu ada di sini? Lalu dia berkata, inilah tempat yang benar. Kemudian dia gumuli 2 tahun Bapak sekalian. Dia nggak mau jadi Kristen karena ditarik sama saya, omnya, atau sama Pak D-nya, Pak Bambang. Mau cari sendiri, dia gali-gali sendiri, dia buka Google dan lain sebagainya. Dan akhirnya di gereja kami di Jawa Timur, dia itu seorang ASN, ya, seorang guru di lingkungan pesantren Bapak sekalian, dia ngajar di situ. Nah, waktu ada Natal, ada undangan untuk hadir di Natal. Nah dia kalau Natal kan banyak orang pasti nggak kelihatan kalau dia hadir ya. Jadi akhirnya dia ikutin ibadah Natal itu, dia ikut. Dia rasa kok enak, damai sejahtera. Kemudian dia gumuli terus, dia cari-cari mengenai kekristenan dan lain sebagainya. Kemudian di hari Paskah akan dilaksanakan perjamuan kudus. Apa itu perjamuan kudus? Dia cari di googling, wah perjamuan kudus ini gak sembarangan. Ya, mesti benar-benar sudah percaya kepada Kristus baru bisa ambil perjamuan kudus. Dan akhirnya di hari Paskah dia datang. Dan waktu di hari Paskah dia datang, dia ambil roti, dia ambil anggur. Dan waktu dia angkat roti, tiba-tiba dia lihat salib besar. Dan dia tersungkur di situ dan di situ dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah ketika dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia harus dibaptis. Gak mungkin dibaptis di kampung itu. Akan geger satu kampung. Jadi dia telepon ke Jakarta. Om kapan ada? Oh minggu Sabtu terakhir ada baptisan. Kenapa? Ya saya mau dibaptis. Ya gak bisa langsung dibaptis, mesti ada bimbingan baptisan.
Akhirnya kami bimbingan baptisan lewat video call, ya. Terus kemarin bimbingan dan akhirnya dia datang ke Jakarta, hari Sabtu dibaptis, hari Minggu dia pulang ke Jawa Timur kembali. Dan akhirnya dia lagi nggak pakai tutup kepala lagi gitu. Dia ngajar di sekolah itu nggak pakai tutup kepala, akhirnya kepala sekolahnya panggil dia. Wah, jangan-jangan dipecat nih, dia pikir begitu ya. Nah, begitu dipanggil, lalu kenapa kamu sekarang kok nggak pakai ya itu tutup kepala itu? Akhirnya dia ceritakan apa yang telah dialaminya. Dia pikir dia akan dipecat. Ya, tapi guru itu berkata, oke, kalau iman kamu seperti itu, kamu pengalaman seperti itu, kamu harus sungguh-sungguh seperti itu. Dan dia nggak dipecat sampai hari ini. Masih tetap mengajar di situ, Bapak sekalian. Karena dia nggak ngajar agama, dia ngajar seni, jadi nggak ada kaitannya iman mereka ya. Jadi tetap mengajar sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak orang Kristen yang susah untuk menjalankan tugasnya sebagai saksi Kristus. Setiap kita yang ada di sini, Bapak sekalian, kita adalah saksi Kristus. Amin. Enggak terkecuali siapapun kita yang ada di sini. Itu hukumnya wajib buat kita. Bukan sunnah ya, wajib kita menjadi saksi Kristus itu. Ya. Tapi tidak sedikit ya orang enggan melangkah kakinya untuk bersaksi. Baik itu kepada keluarga terdekat, kepada tetangga di sekitar tempat tinggal, kepada teman-teman di kantor. Terlebih kepada orang yang belum mengenal Tuhan dengan alasan kurang pinter ngomong, gak pandai bicara. Bapak sekalian. Ini alasan klasik dari dulu. Kok kamu nggak pintar ngomong saya? Tugasnya bersaksi mah tugasnya Pak Gembala. Tim Gembala di sini bukan tugas saya. Setiap kita terpanggil untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Alkitab mengingatkan kamu ini adalah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan hamba-hambaku yang telah kupilih dalam Yesaya 40. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pertanyaan sekarang, lalu apa isi kesaksian kita? Isi kesaksian kita adalah tentang Tuhan Yesus Kristus, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, tentang keselamatan bagi orang berdosa. Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, keselamatan tidak ada di tempat lain. Cuma ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tatkala kami masih ya di sana dulu bingung tentang keselamatan. Karena memang di agama mana aja nggak ada jaminan keselamatan Bapak sekalian. Cuma ada di kekristenan. Kalau kita percaya kepada Kristus, kita telah dipindahkan dari maut itu ke dalam hidup yang kekal. Enggak ada nabi, rasul, pemimpin agama yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Cuma Tuhan Yesus yang berkata seperti itu. Panggilan setiap kita yang ada di sini, kita harus bersaksi sama mereka. Jangan nanti ada yang berteriak, kamu tahu keselamatan, kamu tahu jalan kebenaran tapi kamu gak pernah kasih tahu sama saya. Akhirnya saya masuk ke tempat ini. Bagaimana kalau itu kakak kita, adik kita, saudara kita, teman kita sekantor berkata seperti itu. Sekali lagi, keselamatan tidak ada di luar Kristus. Cuma ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dan Bapak Ibu terpanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Bagaimana kita harus memulai bersaksi kepada orang lain. Cara yang paling efektif untuk bersaksi kepada orang lain adalah melalui perbuatan kita sendiri. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadi Bapak sekalian, perbuatan kita, tingkah laku kita lebih berbicara keras daripada perkataan kita. Banyak orang pintar ngomong, tapi melaksanakannya susah. Tatkala terjadi banjir, kalau ada yang datang, sekarang udah mulai tahu, pasti dari gereja yang datang. Ya, waktu di daerah kami banjir, kami datang bawa bantuan gini-gini, dari gereja ya Pak. Belum tanya apa-apa, ditanya dari gereja ya Pak. Jadi buat sekalian, kesaksian kita itu lewat perbuatan kita itu lebih berbicara keras daripada perkataan kita. Waktu kami, ya makanya kami tunjukkan bagaimana hidup di dalam Kristus dan kita lihat hidup di luar Kristus. Ya, orang tua kami, kakak kami nggak ada yang kami bersaksi kepada mereka terus mereka bertobat, nggak ada. Apalagi kalau debat, nggak ada orang bertobat itu dari kata-kata debat.
Debat itu udah kalah, dia belajar lagi. Nanti ketemu lagi, debat lagi Bapak sekalian. Coba lihat semua orang yang adu argumentasi, debat begitu. Enggak ada orang yang bertobat dari debat, enggak ada. Orang yang kalah pasti belajar lagi. Karena dia bilang di atas langit masih ada langit lagi. Jadi, wah dia belajar terus. Suatu saat ketemu kita debat, pasti dia kalah. Akhirnya begitu seperti itu. Jadi tingkah laku kita, perbuatan kita. Dia lihat, orang Kristen beda ya. Orang Kristen beda ya. Luar biasa ya. Dan Bapak yang kasih Tuhan, sekali lagi, biarlah tingkah laku perbuatan kita boleh menjadi kesaksian bagi orang lain. Sehingga tatkala kita sedang berkumpul dengan teman-teman, kita datang, teman-teman kita senang, dia datang nih, senang ngumpul-ngumpul. Jangan lagi orang lagi ngumpul, kita datang mereka bubar gitu ya. Senang, kehadiran kita dinantikan oleh mereka. Dan kita mulai bersaksi, kita boleh menceritakan tentang Tuhan Yesus. Ketika kita menjadi teladan bagi orang lain, baik itu melalui perkataan dan perbuatan, saat itu pula kita sedang bersaksi sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Coba klik selanjutnya, Bapak Ibu pasti kenal orang ini, kenal ya? Christian Hadinata, pemain badminton. Nah Bapak sekalian, seorang pembulu tangkis Indonesia ya, di arena final bulu tangkis kejuaraan dunia menjawab wartawan, ya dengar baik-baik nama saya Christian. Orang namanya Christian pasti orang Kristen. Dan saya adalah orang Kristen dan orang Kristen tidak boleh bohong. Jadi ceritanya begini Bapak sekalian. Waktu dia lagi final Bapak sekalian, itu rally panjang. Wah, sampai ya angkanya cuma sedikit susul-susulan begitu. Nah begitu penentuan, itu permainan yang panjang, tiba-tiba musuhnya cemes dia. Dan akhirnya dinyatakan itu masuk. Dan Christian Hadinata itu mengalami ya menang katanya. Dia menang karena menyelesaikan rally yang panjang itu. Kemudian wasit menyatakan dia menang, semua orang berdiri, sorak-sorai senang, ya semuanya sukacita senang. Tapi kemudian Christian Hadinata ngomong sama wasit, tadi itu cemesan saya keluar, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Bapak Ibu bisa baca di YouTube ada itu. Ya. Saya lihat keluar itu. Jadi bukan saya yang menang, dia yang menang. Dan akhirnya dipindahin juaranya ke orang itu, bukan sama dia. Kemudian orang Indonesia yang hadir di situ semuanya marah-marah. Ini orang aneh, dikasih kemenangan kok malah dikasih sama orang lain. Dan akhirnya dia ngomong, saya ini Christian Hadinata. Christian itu orang Kristen. Orang Kristen gak boleh, nah Bapak Ibu yang ngomong ya. Orang Kristen gak boleh bohong. Dan akhirnya dari situ dia menjadi kesaksian. Banyak di antara atlet waktu itu ya menerima kesaksiannya dan luar biasa ya. Dia menjadi pahlawan iman waktu itu Bapak sekalian. Karena lewat kesaksian ini orang terlihat, orang Kristen beda. Ya, orang Kristen gak boleh. Nah Bapak Ibu sekali lagi orang Kristen gak boleh bohong. Jadi saya simpulkan Bapak sekalian untuk menjadi saksi kita harus diperlengkapi dari kuasa yang maha tinggi. Oleh kuasa Roh Kudus. Kepada segala bangsa kita akan bersaksi. Kesaksian kita hanya menceritakan tentang Yesus. Jadikan bersaksi sebagai gaya hidup kita, selamat menjadi saksi Tuhan di hari Pentakosta ini, Roh Kudus menyertai kita semua dan kita akan dipakai dengan dahsyat luar biasa sehingga nanti GBI Jelambar Timur akan beberapa kali ibadah karena enggak muat tempat ini ya. Jadi ada ibadah jam 8, jam 10 mungkin jam 5 sore dan lain sebagainya karena anak-anak Tuhan di tempat ini menjadi saksi Tuhan yang hidup. Amin. Bapak Ibu harus tertanam di gereja lokal di tempat ini. Sekarang banyak pengajaran yang menyesatkan. Kalau kita nggak hati-hati buka YouTube sedikit keluar. Dari Korea, di sana udah dipecat, di sana udah ini sekarang ngajar yang baru di Indonesia ada. Banyak yang ikut, anak-anak muda hati-hati. Paling banyak pengikutnya anak muda. Karena serba instan semuanya enak, wah masuk logika. Jadi banyak anak-anak muda terseret ke pengajaran seperti ini. Di tempat ini komplit Bapak sekalian.
Kalau mau bertumbuh di tempat ini, banyak pengajaran dilaksanakan ke tempat ini. Kita makin menggali firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan kita bisa bertumbuh di tempat ini. Amin. Apalagi itu Kristen progresif lagi itu. Wah, aneh-aneh buat sekalian. Kita bertumbuh di gereja lokal di tempat ini, dan jadi kita harus mencintai gereja di tempat ini, sehingga kita dapat bertumbuh bersama-sama. Kita dipersiapkan untuk menyongsong hari kedatangan Tuhan, dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup di jalan Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi bertumbuhlah di gereja di tempat ini. Jangan pindah-pindah gereja. Saya juga kadang-kadang bingung kalau khotbah di tempat ini ada dia. Pindah gereja, ada dia juga. Saya bingung, ini orang yang benar di gereja mana? Kalau kita tanam bunga, Bapak sekalian, kita tanam di pot sini. Besok kita pindahin ke pot sini. Besoknya lagi dipindahin ke pot yang sini. Itu bunga sampai sana mati, Bapak sekalian. Sekali lagi bertumbuhlah di gereja di tempat ini. Amin. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa dalam Tuhan dan siap untuk menyongsong hari kedatangan Tuhan. Selamat hari Pentakosta. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, pemain musik boleh maju ke depan. Bapak Ibu yang belum mengalami pepenuhan Roh Kudus, saatnya pada pagi hari ini kita buka hati kita supaya Roh Kudus menjamah setiap kita dan Tuhan memenuhi kita dengan kuasa-Nya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Kita naikkan pujian ini. Makasih Tuhan Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tuhan menghendaki setiap kita penuh dengan Roh Kudus. Setiap kita telah menerima Roh Kudus, tapi kita belum penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dan ini merupakan pergumulan kita, doa kita setiap hari. Tuhan penuhi aku dengan Roh-Mu. Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sini. Dan Tuhan rindu memenuhi setiap kita dengan kuasa-Nya. Sehingga kita kuat di dalam Dia. Kita menang dalam Dia. Dan kita menjadi saksi Tuhan yang hidup. Tuhan rindu setiap kita menjadi saksi Tuhan. Dimanapun kita ada. Mungkin hari ini berkata dalam hatimu, Tuhan ada kakakku, ada orang tuaku. Dia belum terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku rindu menjadi saksi Tuhan kepada dia.
Atau mungkin ada teman kita di kantor. Tuhan, dia belum terima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat. Aku rindu Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, bersaksi kepada dia. Supaya dia bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setiap kita terpanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menjadi saksi Tuhan, naikkan pujian ini dengan mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Oh Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh jamahlah penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Amin. Berseru kepada Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, penuhi kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Kami rindu Tuhan, setiap kami dipenuhi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Supaya kami boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup dimanapun kami ada. Bapa, Engkau melihat setiap kami yang membuka hati bagi Engkau Tuhan. Jamah dan penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, jamah Tuhan. Jamah penuhi kami Tuhan. Inilah kerinduan hati kami pada pagi hari ini. Tuhan, memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Tuhan terus bicara kepada kami. Sehingga dimanapun kami ada, kami ingat kami adalah saksi Tuhan. Kami adalah orang-orang yang harus menyaksikan tentang Yesus yang telah mati bagi kami, telah bangkit bagi kami. Bahkan Engkau yang telah memindahkan kami dari maut ke dalam hidup yang kekal. Sehingga lewat kehidupan kami orang lain pun diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama, amin, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Akuilah Tuhan di dalam setiap lakumu, maka Ia akan meluruskan segala jalanmu. Biar kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini dapat terus menambahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Berikut adalah informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini Youth Sunday Service akan dilayani oleh Ko Andreas Mario dengan tema Kristen Progresif. Dan di hari Rabu kembali para wanita diundang di dalam ibadah WBI yang diadakan di Gedung 52 Lantai 2 dengan tema Bukti Kuasanya. Dan dilanjutkan pada hari Kamis, ibadah doa dilakukan pada pukul 5 sore di Gedung 35. Minggu 26 Mei 2024 pada pukul 8 pagi, ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Yohan Candawasa yang akan belajar tentang iman yang mengalahkan dunia. Dilanjutkan pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu di Gedung 52 Lantai 2 akan belajar tentang berbagi berkat Tuhan. Dan pada pukul 12 siang, anak-anak muda diundang untuk hadir di dalam Youth Service yang akan dilayani oleh Civina, kali ini membahas tentang Great Faith. Demikian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Selamat menjadi berkat dimanapun saudara berada, and happy Sunday. Puji Tuhan, Bapak banyak saudara diberkati, boleh lambaikan tangan. Amin, siap menjadi saksi Kristus. Amin. Karena Tuhan telah memberikan kuasanya, mencurahkan kuasanya. Dan bagi setiap kita yang rindu dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik, memberitakan keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan pasti perlengkapi, Tuhan pasti mampukan. Tuhan beri keberanian, Tuhan beri kekuatan. Amin.
Haleluya. Kami sungguh diberkati oleh pelayanan Bapak Pendeta Agus Irawan pada saat pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan terus pakai memberkati pelayanan Pak Agus dan juga keluarga. Dan saat ini saya juga mau menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Jika ada boleh lambaikan tangannya. Baik di lantai atas maupun di lantai bawah. Saya melihat ada wajah-wajah baru. Selamat datang di keluarga besar GBJ Lambar Timur. Dan jikalau Bapak Ibu belum memiliki gereja tetap, kami mengundang untuk Bapak Ibu hadir ke ibadah GBJ Lambar Timur di minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dilakukan 2 kali. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online yang rindu memberikan korban syukur kepada Tuhan, dapat melakukan scan barcode ataupun transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Dan mari sebelum kita memberikan korban syukur kita, satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau kami sudah menerima karya keselamatan Kristus, hidup kami dilayakan, dibenarkan, diberkati. Bahkan kami rindu untuk memberi diri kami dipakai Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah melayani kami. Bila kebenaran firman Tuhan itu boleh tertanam, bertumbuh bahkan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Saat ini kami rindu memberikan korban syukur kami karena Tuhan sudah beri banyak di dalam hidup kami. Kami memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kami mau memberi karena kami mencintai Tuhan. Dan bila persembahan ini boleh berkenan kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Selamat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Roh-Mu yang kudus,
Kami sungguh bersyukur untuk ibadah hari ini ya Tuhan. Engkau telah memimpin dari awal, pertengahan sampai selesainya. Bapa, kami percaya setiap kami yang punya kebutuhan keperluan apapun juga, Tuhan adalah jawaban bagi setiap kami. Kami akan pulang dengan sukacita, kami akan pulang dengan kemenangan, sebab kami tahu setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Berkati gerejamu di tempat ini ya Tuhan. Semua yang melayani tempat ini dari Bapak Gembala, semua tim Gembala, semua pengerja yang ada Tuhan pakai dengan kuasa-Mu sehingga mereka boleh disatukan hati untuk mengajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan lewat hidup mereka nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami Indonesia kami letakkan dalam tangan-Mu. Tuhan terus mengasihi bangsa ini. Bahkan Tuhan tolong bangsa ini, selamatkan bangsa ini ya Tuhan. Bahkan Tuhan bukakan pintu-pintu penginjilan di bangsa kami ini sehingga bangsa kami dimenangkan oleh Injil Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Tuhan Engkau menyertai kami dalam perjalanan, lindungi kami, tibakan di tujuan kami masing-masing dengan tidak kekurangan suatu apapun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengangkat tangan di hadapan Allah dan aminkan setiap kalimat-kalimat berkat ini sehingga digenapi dalam kehidupan kita. Mungkin di minggu-minggu ke depan ini ada hal-hal penting harus kita putuskan, ada rapat-rapat penting yang harus kita ambil. Biar kiranya Tuhan menuntun kita dan menolong kita sehingga dalam pekerjaan usaha apapun juga Tuhan memberkati kita. Aminkan setiap kalimat-kalimat berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu. Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati anak-anakmu. Dan Tuhan Yesus memberkati engkau untuk menjadi berkat. Untuk itu pulanglah dengan bawa berkat yang tercurah dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu boleh.